Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jemaah sekalian, kita semua ingin pergi haji karena nilainya yang sangat luar biasa dan dia rukun Islam. Namun kenyataannya tidak semua mampu. Kalaupun mampu secara fisik dan finansial, terhalang oleh antrian yang sedemikian panjang. Lalu kadang kita berpikir, apakah ada amal soleh selain haji, tapi bernilai seperti haji? Iya, hal itu ada. Dan ini merupakan fasilitas dalam syariat ini untuk kita. Dan sekaligus kabar gembira dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hal ini sejalan dengan karakter Islam sebagai agama yang memberikan kemudahan. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah berkehendak memudahkan kamu dan Dia tidak berkehendak untuk menyulitkan kamu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, bahwasanya Ibnu Abbas bercerita tentang seorang wanita bernama Ummu Sinan, di mana Ummu Sinan ini tidak pergi haji sementara suaminya pergi haji. Ketika Rasul bertanya, kenapa engkau tidak berangkat, suamimu berangkat? Ternyata karena faktor kendaraan. Ya, maka dia pun diberikan solusi oleh Rasulullah SAW dengan sebuah aktivitas yang bukan haji tapi nilainya sama dengan haji. Apa itu? Kata Rasulullah, fa inna umrah fi Ramadan taqdi hajjatan aw hajjatan ma'i. Sesungguhnya berangkat umrah di bulan Ramadan itu setara seperti pergi haji atau haji bersamaku. Subhanallah. Ini luar biasa. Kita belum pernah hidup bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita belum pernah satu majelis dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tetapi kita bisa mendapatkan nilai haji seakan-akan bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu dengan cara kita umroh di bulan Ramadan. Ya, barangkali ada yang mengatakan, ya umroh kan pakai duit juga. Ya, itu pun juga nggak semua orang mampu. Namun ada sedikit perbedaan, yaitu kalau umroh nggak sampai berlarut-larut antriannya. Kemudian ada cara lain juga, yang insya Allah juga bagi seseorang muslim atau muslimah yang melakukannya, dia juga akan mendapatkan nilai haji, yaitu sholat sunnah isyraq. Ya, sholat sunnah isyraq itu sholat sunnah yang dilakukan beberapa saat setelah syuruk. Syuruk artinya ketika matahari muncul, tulu'. Tapi jangan langsung sholat, tunggu dulu. Ya, sebagian ulama seperti Syekh Nasir Sulaiman Al-Umar mengatakan kurang lebih 15 menit setelah syuruk. Syekh Abdullah Al-Faqih mengatakan kurang lebih 20 menit setelah syuruk. Dasarnya cukup banyak. Beberapa hadis Nabi yang diriwayatkan dari jalur Anas bin Malik, dari Abu Umamah, dari Qutaibah bin Abdillah, dan seterusnya. Yang sanadnya satu sama lain saling menguatkan. Sehingga para ulama mengatakan hadis tentang salat isyraq itu ya antara hasan dan sahih. Ya, salah satunya adalah ya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, man shallal ghadata fi jamaah. Siapa yang sholat subuh secara berjamaah. Ini syarat pertama, subuhnya berjamaah. Entah berjamaahnya di masjid atau bagi orang yang sedang uzur tidak bisa ke masjid, dia berjamaah di rumah bersama anaknya atau istrinya. Ya, intinya dia berjamaah. Atau bagi yang sedang dalam safar perjalanan, dia berjamaah di tengah perjalanannya dengan rombongannya. Ini masuk lingkup makna siapa yang sholat secara berjamaah. Tsumma qa'ada yadhkurullah. Selesai sholat dia duduk. Buat apa duduknya? Yadhkurullah, berzikir kepada Allah. Jadi dia tidak beranjak ke tempat lain. Dia tetap konsen di tempatnya, di masjid tempat dia berada. Apa yang dia lakukan? Yadhkurullah, berzikir kepada Allah. Bukan duduk main WA, bukan duduk buka-buka YouTube untuk melihat hiburan, tapi wa yadhkurullah, dia berzikir kepada Allah. Bisa dengan zikir-zikir
yang biasa seseorang baca di pagi hari, ya, wirid pagi dan petang, dia baca di pagi harinya. Atau zikir apapun yang dia punya hafalannya silahkan. Atau tilawah, baca Quran juga termasuk kategori wa yadhkurullah. Bahkan termasuk juga ketika dia mendatangi majelis ilmu, ada kajian ba'da subuh, itu pun bagian dari majelis zikir. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Atha bin Abi Rabbah, dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, ketika menjelaskan tentang idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kalau kalian melewati taman surga maka hendaknya ikut hadir. Ma riyadul jannah ya Rasulullah, apakah taman surga itu wahai Rasul? Nabi menjawab, hilaku dzikri, halakoh dzikir. Lalu ini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Atha bin Abi Rabbah tadi, yaitu majelis yang di dalamnya dibahas tentang keilmuan, tentang Quran, tentang sunnah, tentang fikih dan semisalnya. Karena kita yakin masing-masing orang punya stamina yang tidak sama dalam berzikir. Ada orang yang bisa lama, ada juga yang orang zikir baru 15 menit sudah ngantuk. Nah, ketika dia datang ke majelis ilmu, dan majelis ilmu juga bagian dari zikir, maka dia bisa memasukkan aktivitas itu, ya, dalam konteks makna, ya, thumma qa'ada wa yadhkurullah. Dia duduk dan dia berzikir kepada Allah, maka itu pun juga bisa termasuk. Kemudian hatta tatlu asy-syams, sampai terbitnya matahari. Jadi jedanya sampai terbitnya matahari, sampai tulu, sampai syuruk. Nah, kemudian setelah itu thumma shalla rak'atain, dia pun salat sebanyak 2 rakaat. Ya, jadi setelah muncul matahari, ya, menggunakan kata thumma, kemudian ini menunjukkan ada jeda, tidak langsung. Tadi sudah saya sebut, ada sebagian ulama mengatakan 15 menit setelah itu, ada pula yang mengatakan 20 menit setelah itu. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah. Maka orang yang melakukannya, dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Ya, bukan haji saja, tapi haji dan umrah. Tammatin, sempurna, dan sempurna. Masya Allah, ini luar biasa. Fasilitas dari syariat ini yang dikabarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam bagi mereka yang barangkali ingin mendapatkan nilai dan pahala haji tapi mereka belum mampu haji. Allah kasih tuh 2 rakaat setelah syuruk, berjamaah di masjid, kita zikir hingga sampai terbit matahari. Begitu terbit, tunggu dulu, lanjutkan dengan zikir 15 menit, kemudian kita sholat 2 rakaat, mendapatkan nilai haji sempurna. Lalu bagaimana dengan kaum wanita? Kadang ibu-ibu bertanya, kita perempuan dapat enggak? Jamaah sekalian, hal ini tidak hanya berlaku untuk kaum laki-laki. Penjelasan para ulama yang mensyarahkan hadis ini bukan hanya berlaku untuk kaum laki-laki. Sesuai dengan keumuman nas bahwa apa-apa kebaikan yang berlaku untuk kaum laki-laki, maka perempuan juga termasuk. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan khusus buat laki-laki. Sehingga ketika ada wanita, dia ikut sholat subuh bersama kaum muslimin laki-laki. Dan dia pun juga berzikir hingga sampai terbitnya matahari. Lalu kemudian dia pun menundanya sampai nunggu 15 atau 20 menit tadi, dan dia sholat 2 rakaat, dia pun dapat. Atau muslimah yang di rumah, karena memang muslimah sholat di rumah lebih utama dibanding masjidnya. Lalu dia pun juga melakukan hal yang sama, yaitu dia berzikir, ya, dia baca buku, dia baca Quran lagi, dan seterusnya. Maka hal itu pun sampai terbit matahari dan dia sholat tadi memiliki nilai yang sama. Ya, dan barangkali kita berpikir begini, bagaimana kalau di antara zikir itu tiba-tiba kita keluar dulu. Jadi nggak murni 100% berzikir, ada sedikit aktivitas. Tergantung, kalau aktivitasnya memang ada udzur syar'i, seperti dia mohon maaf buang air kecil, ya, lalu dia balik lagi, itu nggak ada masalah. Itu ma'fu anhu, itu dimaafkan. Tapi kalau jika yang dimaksud keluar lagi adalah ternyata mohon maaf dia beli nasi uduk dulu keluar, ya, apalagi main futsal segala, ya, dan balik lagi ke masjid kurang lebih 20 menit kemudian, maka yang seperti ini tidak termasuk. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Amin Umar Asy-Syankiti, ya, ketika beliau menjelaskan tentang hadis yang mulia tadi. Jamaah sekalian, ya, sesungguhnya Islam ini agama mudah.
Ya, kita diberikan fasilitas luar biasa dalam hadis tadi dan juga hadis sebelumnya untuk mendapatkan nilai haji walaupun tanpa harus berhaji. Namun jangan lupa, itu semua bukan berarti menggugurkan kewajiban haji. Haji tetap wajib bagi seorang muslim dan muslimah yang mampu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.